Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila Putri dan rekan saya Nikmatur Rohmah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai proyek Laravel dalam bidang rekam medis. Jadi berikut ini ialah halaman depan dari rekam medis yang telah kami buat dengan hosting rekam medis ns.masuk.web.id. Lalu kita akan mencoba login yang telah kita gunakan, yang telah kita buat. Jadi saya akan menggunakan email dan password saya untuk melakukan login. Jadi di sini saya login sebagai petugas admin, yang artinya saya bisa merombak data dari pasien dan data dokter, petugas admin, obat, rekam medis, maupun resep obat. Di sini saya akan menjelaskan menu tabel pasien. Jadi begini, untuk tampilan awal data pasiennya, terdapat ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, kota tinggal, nomor telepon, pekerjaan, dan navigasi yang berguna untuk mengedit dan menghapus data pasien tersebut. Tetapi untuk hapusnya ini, yaitu menggunakan softdial, jadi tidak usah takut untuk hilang datanya pada database yang telah kita buat. Di sini saya akan mencoba menambahkan data pasien. Ya, di sini saya akan inputkan dengan nama Tri. Kita urus saja ya, atau kita acak saja tanggal lahir orang tersebut. Mungkin Sidoarjo, perempuan, alamatnya Junan, kota tinggalnya Surabaya. Nomor teleponnya ini, pekerjaannya swasta. Ya, jadi data dari orang yang bernama Tri telah masuk ya di sini di nomor di ID ke-13. Sebelumnya data pasien ini bisa diisi oleh pasien tersebut dengan cara melakukan registrasi di halaman depan tadi. Jadi ia bisa registrasi melalui form yang telah kami sediakan dan ia bisa mengisi form tersebut dimanapun dia berada gitu. Jadi sebagai petugas admin, saya tidak perlu susah-susah untuk menginputkan data pasien tersebut. Karena dari data tersebut terdapat email dan password yang digunakan untuk login di bagian pasiennya. Jadi di sini saya akan mencoba tombol edit ya. Ya, ini adalah tampilan dari tombol edit yang kita klik tadi. Dan saya di sini akan menambahkan nama dari pasien Nikmat. Jadi Nikmatur Rohmah. Tanggal lahirnya saya tetapkan, tempat lahirnya saya tetapkan, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Surabaya, kota tinggalnya Surabaya, nomor teleponnya sekian, dan pekerjaannya mahasiswa. Mari kita coba submit. Ya, dan hasilnya nama pasien tersebut berubah menjadi Nikmatur Rohmah. Di sini menunjukkan bahwa tombol edit ini berfungsi secara maksimal dan tidak ada kesalahan dalam penulisan yang telah kita ganti tersebut. Lalu kita berpindah kepada halaman dokter. Jadi ini adalah tampilan awal data dokter. Terdapat tombol untuk tambahkan data dokter, edit, dan hapus. Lalu di sini terdapat fitur cari dokter, yaitu untuk mencari nama dokter yang kita butuhkan. Semisal kita mencari nama Rohmah. Apakah akan terlihat atau tidak? Ya, jadi hasilnya dapat terlihat
lihat bahwa kita mencari nama Rohma dan hasilnya keluar dengan nama yang kita cari tersebut. Begitu fitur carinya dapat berfungsi secara maksimal. Lalu kita coba untuk mengeklik tombol tambahkan data dokter. Apakah muncul halamannya? Ya, dan ternyata halaman form untuk tambah dokternya di sini muncul ya. Semisal kita tambahkan nama dokternya Renata. Alamat Juingan, kota tinggal Surabaya, nomor teleponnya ini, spesialisnya kandungan. Kita submit. Ya, data dari nama dokter Renata telah terisi di dalam tabel data dokter. Untuk mengeditnya, kita gunakan nama dokter Rohma, kita edit. Ya, jadi begini untuk tampilan form edit dokternya. Kita coba ubah alamatnya menjadi Kertajaya. Lalu kita submit. Ya, dan hasilnya berubah ya. Tadi alamatnya Gubeng dan sekarang berubah menjadi Kertajaya. Jadi di sini tombolnya sangat berfungsi semua dan tidak ada error sama sekali. Lalu ada data master petugas admin yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, seperti ini adalah tampilan dari tabel data petugas admin. Yang pertama akan kita lakukan atau coba adalah mencari data petugas admin. Di sini saya menggunakan pencarian dengan nama. Saya coba mencari dengan nama Salsa. Nah, tombol cari tadi itu dapat berguna dengan baik, seperti yang dapat dilihat di sini. Kita mencari nama petugas admin Salsa dan dapat ditampilkan. Selanjutnya, saya akan mencoba menambahkan data petugas admin. Jadi inilah tampilan dari tambah data petugas admin. Di sini saya akan mencoba menambahkan nama petugas admin yaitu Indah. Kemudian emailnya indah@gmail.com. Lalu alamatnya Juwingan. Kota tinggalnya Surabaya. Dan nomor telepon seperti berikut. Kemudian disubmit. Nah, data petugas admin yang telah ditambahkan telah muncul pada tabel data petugas admin. Selanjutnya, saya akan mencoba melakukan edit terhadap data Nikma pada ID petugas 4. Di sini ID petugas adminnya kami buat disable, jadi tidak dapat diedit lagi. Saya mencoba melakukan edit terhadap kota tinggalnya, akan saya ganti menjadi Sidoarjo. Nah, dapat terlihat data yang telah kami edit tadi muncul dan berganti menjadi Sidoarjo. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan dari data master obat. Inilah tampilan dari data obat, dan saya akan mulai melakukan percobaan terhadap cari. Saya coba untuk mencari nama obat paracetamol. Nah, sudah dapat terlihat bahwa data yang kita cari dengan nama obat paracetamol muncul. Selanjutnya, saya akan mencoba fitur tambah data obat. Nah, di sini adalah tampilan dari tambah data obat. Lalu saya masukkan kategori obat 001. Saya menambahkan nama obat Proma. Bentuk obatnya tablet. Tanggalnya disesuaikan saja. Harga obatnya
17.000. Kemudian disubmit. Jadi di sini dapat terlihat data obat yang telah kita tambahkan tadi, yaitu dengan nama Proma. Saya akan mencoba melakukan edit terhadap data obat ini dengan mengedit data Milanta. Jadi ini adalah tampilan dari edit obat. Seperti biasa, di sini ID-nya kita buat disable. Kemudian ada kategori obatnya, 1, Milanta tablet. Saya akan melakukan pengeditan terhadap harga obat. Saya coba menggunakan 20.000, kemudian disubmit. Nah, dapat dilihat bahwa proses edit data Milanta berhasil dilakukan. Kemudian kita berlanjut pada data transaksi, yaitu rekam medis. Jadi di sini adalah tampilan dari data rekam medis yang telah kami buat. Kemudian saya akan mencoba tambah rekam medis. Nah, di sini kami sudah melakukan drop down pada tambah nama petugas, nama pasien, nama dokter. Jadi semua data yang ada pada drop down ini sudah kami inputkan sebelumnya pada data-data master. Di sini saya akan menginputkan nama petugas dengan nama Nikma, kemudian nama pasien dengan nama Nabila, kemudian nama dokter dengan nama Renata. Tanggal periksanya dapat disesuaikan, diagnosanya MAH, keterangannya telat makan, biaya jasa 20.000. Kemudian disubmit. Seperti yang dapat kita lihat di sini data dari ID rekam medis 6 yang berisi nama petugas Nikma, Nabila, dan dokternya Renata yang telah kami tambahkan tadi berhasil dilakukan. Selanjutnya saya akan mencoba fitur edit dari data rekam medis ini. Saya akan mengedit dengan ID rekam medis yang ketiga. Saya akan mengubah biaya jasanya menjadi 25.000. Kemudian kita submit. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa fitur edit yang kita lakukan terhadap ID rekam medis yang ketiga dapat dilakukan dengan baik, yaitu mengubah biaya jasa menjadi 25.000. Selanjutnya saya akan mencoba fitur cari rekam medis. Di sini saya akan mencoba mencari data rekam medis dengan ID 4. Nah, dapat terlihat bahwa ID rekam medis 4 ditampilkan dengan baik. Selanjutnya ada data transaksi resep obat yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nikmatur Rahmah. Jadi begini adalah tampilan dari data transaksi, yaitu data resep obat. Di sini terdapat fitur cari, tambah resep obat, dan edit, serta hapus. Pertama kita lakukan cari resep obat. Misal kita mencari melewati ID dari resep obat. Ya, dan hasilnya benar ya, ID resepnya keluar dan muncul sesuai dengan yang kita cari. Di sini adalah form untuk menambahkan data resep obatnya. Terdapat ID rekam medis, nama obat, dan jumlah. Semisal kita memasukkan ID rekam medisnya 6, nama obatnya Promac, dan jumlahnya terdapat 4. Lalu kita submit. Ya, dari data resep obat yang saya inputkan telah muncul ya di ID resep nomor 5. Lalu kita akan mencoba untuk mengedit ID resep nomor 4. Ya, jadi di sini ID resepnya kita disable
atau tetap muncul tetapi tidak bisa diedit. Lalu jumlahnya akan saya ganti 20. Lalu akan saya submit, ya, dan hasilnya benar ya, 4 Milanta, lalu jumlahnya terdapat 20. Jadi tombol yang terdapat pada tampilan data resep obat ini benar-benar bisa berfungsi semuanya. Begitu, lalu kita mencoba untuk melogout. Ya, kita kembali kepada halaman yang pertama kali. Lalu kita mencoba fitur register dengan nama emailnya nikmatur@gmail.com, lalu passwordnya jadi fitur registrasi ini digunakan untuk pasien baru yang ingin mendaftarkan dirinya pada halaman rekam medis atau rumah sakit yang dituju, lalu menyebutkan tempat lahir, jenis kelamin. Lalu di sini kita menggunakan fitur role, yang artinya jika pasien dapat login hanya dengan cara register terlebih dahulu. Jika admin, ia menambahkan data loginnya itu melalui halaman admin dan diinputkan oleh petugas admin yang lainnya. Ya, jadi ini sudah saya inputkan semuanya. Langsung kita coba. Ya, langsung terlihat ya hasilnya. Lalu kita langsung dialihkan kepada halaman login. Lalu kita coba login untuk user pasien. Ya, kita sudah masuk berada pada web atau halaman pasien. Jadi di sini terdapat data masternya ialah pasien dan data transaksinya ialah rekam medis pasien. Jadi di sini ialah tampilan dari data pasien tersebut. Jadi di sini kita telah menggunakan fitur di mana fitur tersebut berguna untuk hanya pengguna email dan password tersebut saja yang bisa login ke dalam halaman data pasien tersebut. Jadi di sini benar-benar mulai ID pasien, nama pasien, dan datanya semuanya ini telah valid. Lalu pasien ini hanya dapat mengganti username dan password. Ia tidak bisa mengganti data pasien yang telah diisi pada form registrasi, karena yang dapat mengganti data pasiennya ialah petugas admin. Begitu fungsi dari data pasiennya dan fungsi dari role yang telah kita gunakan dengan juga menggunakan login yang telah ditetapkan dan hanya bisa melihat data pasien tersebut saja, tidak bisa melihat data pasien yang lainnya karena dia bukan petugas admin. Lalu di sini ada data transaksi, yaitu rekam medis pasien yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Salsabil. Jadi di sini adalah tampilan dari data transaksi, yaitu data rekam medis pasien. Di sini dapat terlihat bahwa data dari pasien Nikmatur Rohmah belum memiliki riwayat data rekam medis karena dia masihlah pasien baru yang belum melakukan proses rekam medis sebelumnya. Jadi pasien itu belum melakukan rekam medis sama sekali. Sesuai dengan yang dibicarakan atau dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nikmatur, bahwa pasien hanya dapat mengedit username dan passwordnya. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengklik nama Nikmatur Rohmah dan mengklik profile. Di sini ada name, email,
dan password yang jika kita ingin menggantinya. Kemudian dipencet save, maka data-data tersebut akan dapat diupdate. Begitu. Kemudian saya akan mencoba untuk logout dari user Nikmatur Rohmah selaku pasien. Saya akan menambahkan penjelasan untuk petugas admin. Jadi petugas admin yang tadi dimasukkan atau ditambahkan oleh petugas admin yang lain yang telah melakukan login sebelumnya. Nah, di situ terdapat username dan username dari petugas admin yang baru. Untuk password kita telah melakukan default di dalam codingan Sublime kita, yaitu menggunakan nama passwordnya adalah petugas admin. Jadi setiap petugas admin yang baru ketika akan login kembali itu hanya akan memasukkan username yang sesuai dengan petugas admin yang lain telah masukkan sebelumnya dengan password yang sama dengan petugas admin yang lainnya. Begitu. Baik, sekian presentasi atau penjelasan dari kami mengenai website rekam medis. Mohon maaf jika memiliki salah katanya atau kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.